Ini kita pakai sistem kawin alami aja, kita koloni dengan pejantan, yes. Nanti kalau sudah kelihatan bunting, kalau untuk hari ini mungkin harga kan lagi jatuh ya. Ini paling start saat ini di kisaran 50.000, 48, 50 gitu. Ini yang sudah kita pisah dari induknya ini. Nah, ini. Ini anak jantan. Anak jantan. Umur berapa dok ini? Baru berapa hari ini dok? Ini paling belum ada 2 minggu. Belum ada 2 minggu. Dan saya lihat tadi yang di sana yang di BX-nya tadi yang ada pedatan kecil itu baru berapa hari itu? Nah, itu yang hampir sama. Hampir sama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Negara Sapi, channelnya para pencinta sapi. Teman-teman, sore hari ini kita berada di sebuah peternakan sapi yang mana peternakan ini menggunakan sistem koloni semi umbaran gitu, dan nantinya seperti apa pemeliharaan dan perawatannya dan arahnya ke depan seperti apa, kita sudah sama ownernya sore hari ini. Selamat sore dok. Selamat sore Mas. Ya, apa kabar dok ini? Alhamdulillah sehat selalu, baik-baik saja. Alhamdulillah ya, ini Dokter Taufan yang biasanya terkenal di Barokah Farm Kediri itu domba-dombanya dok. Tapi ini ternyata juga ternak sapi ya? Ya, ternak kecil-kecilan lah. Kalau sapi-sapinya di sini jenisnya apa saja dok? Ini yang kita breeding jenis BX Brahman Cross ya. Kita datangkan dari Australia. Jadi, oh, impor juga ini? Impor juga. Kalau sistem pemeliharaannya dan kawinnya, perkembangbiakannya seperti apa ini untuk BX-nya di sini? Untuk BX ini kita pakai sistem kawin alami aja, kita koloni dengan pejantan, yes. Nanti kalau sudah kelihatan bunting, kita sendirikan, dicek di USG, bunting udah, gitu aja. Jadi dulu sempat kita pakai yang kawin suntik, tapi karena BX ini kan liar ya di sana, jadi agak sulit untuk handlingnya. Handlingnya agak sulit, jadi agak kesulitan kalau dia sedang birahi. Nah, ini agak kesulitan. Selain itu BX memang kan dia birahinya kan silent ya, nggak begitu kelihatan kalau dia waktu birahi. Jadi ya paling gampang ya kita kasih pejantan gitu aja. Udah biar birahi dideteksi sendiri oleh si jantan, udah kawinnya sendiri. Pejantannya BX juga dok? Ya. Karena baik juga. Ini yang kandang, ini yang beranak, ini yang bunting tua sama yang ini sudah ada anaknya ini. Oh, ini anaknya, contoh anaknya. Ya. Berapa bulan yang kayak gini dok? Itu paling di 3 bulanan ya. Oh, 3 bulanan ini, seperti ini. Dan nanti kalau jualnya, kalau sapi-sapi BX kayak gini, yang jual jantan aja? Jantan aja. Untuk betina tetap kita kembangkan dulu. Yang jantan nanti kita jual untuk hari raya kurban biasanya. Biasanya di hari raya kurban. Nunggu dewasa, berat sekitar 400-an gitu. Kiloan biasanya dok kalau BX gini? Oh, ya ini, sama kiloan. Ini jantannya ya, pejantannya? Nah, ini pejantannya. Ini pejantannya. Kalau melihat dari segi bentuk postur tubuh dan lain sebagainya, sapi BX ini sebenarnya tidak terlalu besar sama sapi limusin, simental gitu dok. Keunggulannya di apanya ini? Dia lebih rakus makan. Oh, ini lebih apapun mau dia. Apapun mau. Ya, kelebihannya itu sih, makannya rakus. Kalau size-nya ya bisa jumbo lagi sebenarnya. Ini kan rata-rata kan baru beranak sekali. Oh, rata-rata. Nanti kalau sudah beranak 2-3 kali tambah gede lagi. Sama percepatan pertumbuhannya lebih cepat lagi? Sama aja. Saya rasa kalau dibanding limosin simental ya hampir sama kurang lebihnya. Cuman memang daya tahannya lebih bagus itu. Dan karkasnya barangkali? Karkas ya hampir sama. Karkasnya hampir sama juga. Hampir sama. Kalau harga dok? Nantinya di Idul Adha itu? Harga kalau untuk potong saat ini ya kita jual, kalau hari kurban ya, kurban ya mau jenis BX, mau jenis limosin, simental itu satu harga kiloannya. Kiloannya satu harga? Satu harga. Yang lebaran kurban tahun kemarin di 60 kita jual. 60 sampai 65.000 per kilo. Per kilonya. Gitu. Ya, kalau untuk hari ini mungkin harga kan lagi jatuh ya. Ini paling start saat ini di kisaran 50.000, 48, 50 gitu. Tapi nanti di Idul Adha kurang lebih 60.000 itu. Sama ya, entah yang BX di sama-sama. Dan juga ini ada beberapa yang limusin juga, simental ada dok ya. Nah, kita khusus untuk sebentar ini untuk masalah kandangnya dok. Ini freestyle gitu ya? Bisa lari-lari ke sana gitu. Memang karena di sana kan ini kan diliarkan Mas ya. Jadi ya kita buat senyaman mungkin dia. Menyesuaikan habitat aslinya gitu. Iya, walaupun ada beberapa ekor yang sudah kita pasang tali ya. Kalau dulu kan harusnya kan nggak ada talinya seperti ini. Ya, tali keloyang nggak ada. Ini ada beberapa yang sudah kita pasang.
Karena kalau nggak ada talinya untuk handlingnya sulit. Oh, jadi dipasang di tali ini bukan karena sapinya galak, untuk handling ketika iya, ketika pindah atau dulu waktu birahi itu kan mudah. Satu koloni gini biasanya diisi berapa ekor? Ini bisa muat sampai 20 ekor ini satu kotak ini harusnya. 20 ekor betina, 1 ekor jantan gitu dong ya? Ya. Untuk kelahiran anak-anaknya ada yang sampai kembar-kembar gitu atau belum. hanya satu? Belum dong. Selama ini satu aja. Selama ini hanya satu-satu gitu. Iya. Tapi normal ya untuk proses kelahirannya? Normal. Cuman waktu PMK kemarin memang banyak yang kena ya. Jadi yang waktu PMK kemarin banyak yang terjadi abortus. Oh, terjadi abortus gitu. Ya. Untuk kematian nggak terlalu sebenarnya, tapi hanya abortus. Selama gitu. PMK kemarin yang anakan ya, perdetan itu kita 8 ekor yang mati. Ya karena abortus tadi. Karena abortus tadi. Ya. Kalau yang induknya kita kena 1 kemarin. Untuk pakannya sendiri, Dok, khusus hijauan atau juga ada dibantu konsentrat kayak semacam? Tetap dibantu, gitu? Tapi memang kalau untuk yang induk, yang betina-betina ini kita push di hijauan. Ada konsentrat tapi ya tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak? Iya, tidak begitu banyak. Untuk pemberiannya sendiri, keringan atau comboran seperti masyarakat pada umumnya? Oh, kering. Kita pakai semuanya kering. Baik yang penggemukan? Baik jantan, ya. Kering. Ya, mirip-mirip seperti di kandang domba. Jadi ini lebih memilih ini, Dok, ya, untuk pampalongnya rata dengan tanah kayak gini gitu. Ya biar memudahkan ngasih makan aja nih. Oh, hanya itu sebenarnya. Itu aja. Tapi enggak ini, khawatir sini kadang untuk pendetanya loncat-loncat gitu. Oh, enggak. Kalau yang ada pendeta nanti kita tambah di bawahnya. Oh, kalau itu nanti lari-lari ya. Itu kan tambah bambu. Kalau enggak gitu ya nanti dia lari-lari. Untuk BX sendiri, Brahman Cross seperti ini memang satu jenis dari pola warna itu kayak gini semuanya atau ada yang hitam juga itu. Oh, yang hitam. Ada yang hitam juga, iya. Tapi rata-rata putih dan juga rata-rata besarnya segini-gini ya, Dok? Iya. Rata-rata. Dan untuk ketika laktasi kedua dan seterusnya masih bisa berkembang lagi. Iya, masih bisa tambah besar lagi. Nah, ini teman-teman, untuk minumnya ditaruh malah di sana. Iya. Supaya sambil bisa jalan-jalan. Sambil jalan-jalan, santai-santai. Kita boleh sambil lihat ininya, Dok, yang sudah jadi pedetan yang agak gede. Oh iya, boleh. Nah, ini sebagian limusin yang digemukkan juga. Ini kita gemukkan, nanti hari raya kurban kita jual. Ini kan sekarang paling di kisaran berat 350-an lah ini. 350-an. Iya, mau 400, nanti hari kurban mungkin bisa masuk di kisaran 500-an up ini. Oh iya. Nanti untuk bisa menghubunginya langsung ke Dokter Tovan aja ya. Iya, bisa. Ya, nomornya bisa di-share nanti, Dok, ya. Siap. Sama, Dok, untuk yang domba sama sapi. Sama-sama. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang sudah kita pisah dari induknya ini. Nah, ini. Ini anak jantan. Anak jantan. Umur berapa, Dok, ini? Ini kurang lebih 1 tahun ini sudah. Oh, udah 1 tahun. Nah, nanti kemudian ketika Idul Adha nanti sudah siap di Insya Allah sudah siap. Ya. Ini juga sekilas mirip ini, Dok, ya. Sapi PO ya? Kayak sekilas loh. Ya, betul. Tapi bukan ya. Ada ininya apanya? Punuknya juga. Apa bahasa Indonesianya kalau punuk ini? Apa itu ya? Tahu. Ya itulah punuk itu ya. Nah, itu. Tapi kalau PO cenderung lebih tinggi. Gitu. Itu yang betina nggak dijual itu karena memang dari dinas terkait dari pemerintah melarang untuk menjual sapi BX yang betina atau memang mau dikembangbiakan? Enggak ada larangan, bebas saja. Memang kita kembangbiakan dulu. Oh, dikembangbiakan dulu iya. Gitu. Jadi pabriknya kita pertahankan. Nanti anaknya yang kita rilis. Oh, anak-anaknya dirilis. Ya. Kalau untuk simental dan limusin kayak gini di sini juga sudah breeding pula atau enggak? Oh iya, khusus pengumuman. Ada beberapa induk yang limosin tapi ya enggak banyak. Ada beberapa itu juga itu darah. Oh, itu darah. Ada beberapa indukan. Tapi memang kita fokusnya di BX untuk fokusnya di BX untuk breeding. Iya, untuk breeding. Jadi mereka sudah mendeteksi sendiri dan juga kawinnya kawin manual koloni gitu bisa ya? Kalau yang limosin memang kawin suntik ini. Ini ya beranak ini. Ini limusinnya. Oh, ini limusin. Kalau limusin kayak gini cakep di ini. IB. Ya ini IB kali ini. Cakep buatan. Ya. Wah, cakep, Dok. Baru berapa hari ini, Dok? Ini paling belum ada 2 minggu. Belum ada 2 minggu. Dan saya lihat tadi yang di sana yang di BX-nya tadi yang ada pedetan kecil itu baru berapa hari itu? Nah, itu hampir sama. Hampir sama dengan ini. Hampir sama. Oh,
Lahirnya di sini juga. Heeh. Untuk ini pakannya sama BX-nya sama juga. Sama. Yang membedakan cuman waktu digemukkan saja konsentratnya lebih banyak gitu. Betul, ya? betul. Jadi kalau yang untuk pejantan yang digemukkan konsentratnya lebih banyak. Kalau yang untuk di breeding hijauannya yang lebih banyak. Hanya itu aja nanti. Yang membedakan itu saja. Oke, terima kasih Dok. Yang sedikit sama-sama. ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, teman-teman semuanya. Tambah berkah untuk Barokah Farm. Amin. Dan teman-teman juga tambah maju untuk peternakan Indonesia. Jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.